Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan tentang materi surat. Sebelum presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hisyam, absen 16. Saya Belinda Rosalina Masita, absen 6. Saya Maulana Malik Ibrahim, absen 12. Saya Nisrina Salim Nur Ashifa, absen 22. Baiklah, kita akan memulai pelajarannya sekarang. 1. Pengertian surat. Surat adalah sebuah sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Informasi dari surat itu dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau permohonan, dan laporan. Adapun fungsi dari sebuah surat adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana komunikasi. 2. Sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan atau permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan. 3. Sebagai alat bukti tertulis. 4. Sebagai alat untuk mengingat. 5. Sebagai bukti historis. 6. Sebagai pedoman kerja. Macam-macam surat. Berikut jenis-jenis surat yang perlu kamu pahami. A. Jenis surat berdasarkan kepentingan dan pengirimnya. 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau surat yang tujuannya hanya untuk seseorang, baik itu untuk teman, sahabat, guru, orang tua, dan lain-lain. Dalam membuat sebuah surat pribadi, biasanya tidak ada batasan atau aturan-aturan dan selalu menggunakan bahasa yang beragam. Ada bahasa Indonesia, Inggris, maupun bahasa daerah tersebut. Adapun ciri-ciri surat pribadi adalah sebagai berikut. A. Tidak menggunakan kop surat. B. Tidak ada nomor surat. C. Salam pembuka dan penutup bervariasi. D. Penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. E. Format surat bebas. Contoh dari surat pribadi adalah surat siswa tidak masuk sekolah dari orang tua untuk sekolah, surat dari abah kepada orang tua, surat undangan ulang tahun, surat kepada sahabat, dan lain-lain yang masih belum bisa disebutkan di makalah ini. 2. Surat dinas. Surat dinas adalah surat yang biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Surat dinas biasanya dibuat oleh seseorang yang berkedudukan sebagai pejabat di sebuah instansi terkait, sehingga surat ini dapat disebut juga surat pejabat. Surat dinas merupakan surat resmi karena dikeluarkan oleh sebuah instansi. Syarat surat dinas. Adapun syarat sebuah surat dinas adalah sebagai berikut. 1. Format dan bentuk surat menarik, yaitu tempat teratur dan tidak diletakkan seenaknya. 2. Isi tidak terlalu panjang, yaitu langsung pada sasaran dan tidak bertele-tele. 3. Bahasa harus jelas, padat, baku, umum, yaitu harus komunikatif, sopan, mudah dipahami, simpati, dan tidak menyinggung perasaan penerima. 4. Harus bersih dan menggambarkan citra pengirimannya. Macam-macam surat dinas. Berikut macam-macam surat dinas yang perlu kalian pahami. 1. Surat undangan rapat, yaitu surat yang menyampaikan informasi mengenai rapat. 2. Surat permohonan, misalnya permohonan izin suatu tempat. 3. Surat edaran, misalnya edaran dari pejabat yang berwenang kepada seluruh bawahannya. 4. Surat panggilan, yaitu surat yang digunakan untuk mengundang seseorang untuk hadir. C. Ciri-ciri surat dinas. Berikut ciri-ciri surat dinas. 1. Menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. 2. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. 4. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. 5. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuatan surat. 6. Format surat tertentu. D. Fungsi surat dinas. Adapun fungsi surat dinas adalah sebagai berikut. 1. Dokumen bukti tertulis. 2.
2. Alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip. 3. Bukti sejarah atas perkembangan instansi. 4. Pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. 5. Surat dinas sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Surat niaga. Surat niaga adalah surat yang isinya berupa tawaran, jual beli yang berhubungan dengan barang atau jasa yang biasanya dipakai dalam perdagangan dan perniagaan. Surat ini berguna untuk membangun kerjasama dengan pihak lain sehingga harus disusun dengan baik. Adapun jenis-jenis surat niaga adalah sebagai berikut. Surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang berisi informasi keadaan suatu barang atau jasa yang hendak dijual kepada calon pihak yang dikirim surat. Surat permintaan penawaran barang. Surat permintaan penawaran barang adalah surat yang dikirimkan kepada penjual oleh calon pembeli dengan maksud meminta informasi mengenai harga dan keadaan barang serta persyaratan mengenai jual beli barang. Surat pemesanan. Surat pemesanan ialah surat dari pembeli yang dikirim kepada penjual yang berisi pesanan untuk membeli sejumlah barang atau memesan suatu jasa tertentu. Surat klaim atau pengaduan. Surat klaim adalah surat pemberitahuan dari pemesan atau pembeli kepada penjual karena barang-barang yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanan. Surat pengantar barang. Surat pengantar barang adalah surat yang digunakan sebagai pengantar barang dari penjual kepada pembeli atau pengantar paket barang-barang dan sebagainya. Surat pengiriman pembayaran. Surat pengiriman pembayaran adalah surat yang dikirimkan pembeli kepada penjual yang isinya memberitahukan bahwa barang telah diterima dan pembayaran segera dipenuhi sesuai dengan yang disepakati. Surat tagihan. Surat tagihan merupakan surat yang dibuat oleh penjual atau pedagang yang berisi peringatan atau mengingatkan pihak pembeli untuk membayar sejumlah uang atas barang-barang yang dibelinya. Dengan kata lain, surat tagihan dibuat karena pihak pembeli belum membayar atau tidak mengirimkan uang pembayaran pada tanggal pelunasan yang telah disepakati bersama. Jenis surat berdasarkan isinya. Berikut jenis-jenis surat berdasarkan isinya. 1. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang isinya memberitahukan tentang sesuatu hal dari perseorangan atau organisasi kepada pihak lain secara efektif atau formal. Adapun ciri yang membedakan surat pemberitahuan dari surat-surat lain yang sifatnya juga mengabarkan adalah pada sifat pengabarannya. 2. Surat keputusan. Surat keputusan adalah berisi sebuah keputusan oleh kelompok, instansi, lembaga, atau perorangan tentang sebuah keputusan yang telah akan diambil, seperti halnya jenis-jenis surat lainnya. Surat keputusan juga memiliki banyak varian. Ada surat keputusan untuk pengangkatan karyawan, surat keputusan untuk meniadakan gugatan, dan sebagainya. Surat permintaan. Surat permintaan penawaran adalah sebuah surat yang berisi tentang informasi rinci mengenai produk yang ditawarkan oleh penjual. Tujuan dari pembuat surat permintaan penawaran ini adalah supaya pembeli tidak merasa kerugian dalam membeli sebuah produk yang telah ditawarkan oleh penjual. Surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berfungsi untuk mengantarkan surat, dokumen, barang, dan lain-lain. Surat pengantar dapat dibuat dengan bentuk seperti surat dinas biasa dan dapat pula dibuat dengan bentuk berkolom. Surat pengantar ini banyak macamnya, di antaranya contoh surat pengantar proposal, contoh surat pengantar barang, surat pengantar dinas, surat pengantar peneliti. Bagian-bagian surat pengantar adalah sebagai berikut. 1. Kepala surat. 2. Pembuka surat yang terdiri atas pengantar, nomor, dan tujuan surat. 3. Isi surat. 4. Penutup surat. Surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang gunanya untuk menawarkan sesuatu kepada perusahaan atau organisasi tertentu, biasanya berupa barang atau jasa. Adapun fungsi surat penawaran adalah sebagai berikut. 1. Perkenalan produk. 2. Promosi. 3. Meningkatkan pemasaran.
4. Menjalin hubungan. 5. Memperluas jaringan. Surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberi pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran itu, pelamar minta agar ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga diartikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan agar calon karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Jenis-jenis surat berdasarkan banyaknya sasaran. Jenis surat berdasarkan banyaknya sasaran adalah surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang isinya memberitahuan sesuatu kepada masyarakat luas. Pengumuman ada yang bersifat resmi dan tidak resmi. Isi pengumuman bermacam-macam, antara lain pelarangan, lelang barang, lomba, kegiatan, penawaran, penerimaan pegawai, penerimaan siswa atau mahasiswa, dan sebagainya. Surat pribadi. Surat pribadi terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi bersifat perorangan dan surat pribadi yang bersifat resmi. Surat pribadi yang bersifat perorangan adalah surat yang ditulis seseorang yang ditunjukkan kepada teman, saudara, atau orang tua. Surat pribadi yang bersifat resmi adalah surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada satu organisasi atau kantor. Surat dinas. Beberapa fungsi dari surat dinas diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengembalian keputusan. 2. Sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. 3. Sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. 4. Sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Secara umum, surat digolongkan menjadi 3 fungsi atau 3 jenis, yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat niaga. Namun, dalam tulisan ini hanya dibahas mengenai surat pribadi dan surat resmi saja ya. Yaudah, mari kita bahas. 1. Menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Bagian dan contoh dari surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Berdasarkan surat pribadi di atas, ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat pribadi, yaitu 1. Alamat dan tanggal surat. 2. Salam pembuka. 3. Kalimat pembuka paragraf. 4. Isi surat. 5. Penutup surat. 6. Salam akhir. Dan 7. Nama dan tanda tangan. Berdasarkan yang kalian lihat di gambar itu, nomor 1 itu adalah kepala surat, nomor 2 adalah tanggal surat, nomor 3 adalah nomor surat. Di nomor surat itu terisi lampiran surat dan perihal. Nomor 4 alamat, nomor 5 salam pembuka, nomor 6 berisi isi surat dari gambar tersebut dan penutup surat. 7. Salam penutup. 8. Nama jelas dan tanda tangan. Membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas, meskipun sama-sama surat, namun memiliki persamaan dan perbedaan. Berikut perbedaan dan persamaan antara surat pribadi dan surat dinas. Persamaan surat pribadi dan surat dinas. Persamaan antara surat pribadi dan surat dinas adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sistematika surat. 2. Terdapat tanggal surat dan alamat yang dituju. 3. Ada alinea pembuka, isi, dan penutup. 4. Ada yang menandatangani atau yang bertanggung jawab. Perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Berikut perbedaan surat pribadi dengan surat dinas. Perhatikan gambar di bawah ini.
Menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan. Memasangkan unsur surat pribadi dan alasannya. Unsur surat pribadi, alamat dan tanggal surat. Alasannya agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Salam pembuka. Alasannya agar menyapa pembaca surat. Kalimat pembuka paragraf. Alasannya adalah sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memerhatikan pokok surat. Isi surat. Alasannya adalah pokok informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat. Penutup surat. Alasannya adalah untuk mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Salam penutup. Alasannya adalah untuk menutup pembicaraan dalam surat. Nama dan tanda tangan. Alasannya adalah supaya sang pembaca mengetahui siapa penulisnya. Memasangkan unsur surat dinas dan alasannya. Ada tempat dan tanggal surat. Alasannya agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Salam pembuka. Alasannya untuk menyapa pembaca surat. Kalimat pembuka paragraf. Alasannya adalah sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memerhatikan pokok surat. Isi suratnya. Alasannya adalah pokok informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat. Penutup surat. Alasannya adalah untuk mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Salam penutup. Alasannya adalah untuk menutup pembicaraan dalam surat. Nama dan tanda tangan. Alasannya adalah supaya sang pembaca mengetahui siapa penulisnya. Menelaah bahasa surat pribadi dalam berbagai tujuan. Surat memiliki berbagai tujuan. Tiap tujuan yang berbeda memerlukan kosakata yang berbeda. Tujuan surat pribadi. 1. Mengundang. Surat dengan tujuan mengundang memiliki beberapa ciri khas pada ungkapan yang digunakan untuk mengundang. 2. Memohon dan meminta penjelasan. Beberapa ungkapan yang khas untuk mengajukan permohonan dan permintaan antara lain sebagai berikut. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Menelaah bahasa dalam surat pribadi. 1. Kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan salam dalam surat pribadi. Surat pribadi memiliki ciri kebahasan yang khas untuk mengungkapkan maksud penulis. Kesimpulannya adalah salam pembuka adalah sapaan seseorang sebelum menulis surat. Pada dasarnya, salam pembuka pada surat pribadi tidak dapat ditentukan karena surat pribadi tidak bersifat formal atau resmi. Jadi, pembukaan bisa ditulis tergantung siapa orang yang akan kita tujui. 2. Daftar kata-kata yang digunakan untuk menutup surat sesuai dengan penerima surat. Nomor 3. Daftar kata-kata yang digunakan untuk salam akhir sesuai dengan penerima surat. Menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Menulis surat harus memperhatikan kaidah bahasa dan struktur teks surat. Hal utama yang harus diperhatikan adalah penggunaan bahasanya. Sebab surat dinas menggunakan bahasa baku, sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari. Ejaan secara singkat dapat disebutkan sebagai kaidah penulisan huruf, abjad, kata-kata, dan tanda baca. Ada 4 kesalahan yang lazim terjadi, yakni kesalahan pemakaian huruf, kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan penulisan kata, dan kesalahan tanda baca. Dalam menulis surat pribadi dan surat dinas tentu saja berbeda. Perbedaannya pada bahasa yang digunakan dan struktur penulisannya. Dalam menulis surat baik surat pribadi maupun surat dinas lewat email, kalian harus memahami caranya. Berikut cara membuat surat lewat email yang perlu kalian pahami. 1. Memiliki email. Jika belum, buat email terlebih dahulu. 2. Sebelum menulis email, kamu harus membuka kotak pesan baru yang kosong untuk ditulisi. 3. Tuliskan alamat email penerima. Anda tidak perlu menuliskan alamat email kamu, namun kamu harus menuliskan alamat email dari orang yang akan menerima email kamu. 4. Tulislah judul yang informatif. Setiap layanan email memungkinkan kamu menulis judul atau subjek email kamu pada kotak subjek. 5. Tulislah isi email kamu. Isi email harus ditulis pada kotak teks besar di bawah kotak isian judul. Kamu juga dapat mengambil file yang sudah kamu buat sebelumnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran videonya yang lainnya.